Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar pernikahan atau yang biasa dikenal dengan sebutan fikih munakahat pada channel YouTube kita, yaitu channel YouTube MZT Malang Raya Maziltu Thodiban. Yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan kita tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembagian jatah kepada masing-masing istri ketika seorang suami itu memiliki istri lebih dari satu. Dia memiliki istri 2, 3, atau 4. Tetap kita masih mengulas dan membahas tentang ungkapan-ungkapan, ibarat-ibarat yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Yang mana beliau, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan, "Wat taswiyatu fil qasmi bainaz zaujati wajibatun." Artinya menyamaratakan fil qasmi dalam masalah pembagian jatah bainaz zaujati antara masing-masing istri, 2 istri atau 3 istri atau 4 istri, wajibatun, hukumnya adalah wajib. Saya ulangi lagi, kewajiban ini maksudnya adalah ketika si suami itu telah menginap pada rumah salah satu istrinya. Setelah akad nikah, lalu kemudian dia langsung menginap di rumah salah satu istrinya, maka menyamaratakan kepada istri-istri berikutnya, hukumnya adalah wajib. Namun, jika seandainya selesai akad nikah, si laki-laki ini tidak menginap di rumah salah satu istrinya, selesai akad nikah, si laki-laki itu langsung pulang ke rumah pribadinya sendirian tanpa istri, maka kewajiban untuk qasmu ini belum terjadi. Kewajibannya belum terjadi, sebagaimana yang telah kita bahas, kita ulas pada video sebelumnya. Nah, ketika si suami ini mulai menginap di rumah salah satu istrinya, maka menyamaratakan kepada istri-istri berikutnya, hukumnya adalah wajib. Dan saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan menyamaratakan ini, maksudnya adalah dalam masalah menginapnya. Istri pertama diberikan jatah 1 malam. Istri kedua 1 malam lagi. Istri ketiga 1 malam juga. Istri keempat 1 malam juga. Seandainya di istri kedua ini 2 malam misalkan, maka di istri yang kedua juga 2 malam. Di istri yang ketiga 2 malam juga. Di istri yang keempat 2 malam juga. Adapun kalau menyamaratakan supaya dari satu istri ini tidak sampai kosong dari 1 malam dari 4 malam, ya itu sebagaimana yang telah kita bahas pada video sebelumnya, hukumnya adalah sunnah. Yang wajib adalah menyamaratakan. Ketika di istri pertama misalkan 4 malam, maka yang lainnya juga wajibnya adalah 4 malam. Ini yang wajib, menyamaratakannya. Begitu juga dengan masalah memberikan nafkah. Ketika seorang istri itu sudah diberikan nafkah, maka istri-istri yang lainnya juga wajib untuk diberikan nafkah. Sebagaimana yang telah kita bahas pada video-video yang sebelumnya, bahwa di antara hak-hak wajibnya seorang istri adalah dia berhak untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Ketika ada seorang suami yang dia itu memiliki istri lebih dari 1, maka masalah nafkah kepada istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat hukumnya juga sama-sama wajib. Namun yang dimaksud sama rata di situ adalah bukan kemudian istri pertama diberikan 100.000, istri kedua juga 100.000, yang ketiga 100.000, yang keempat 100.000. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud sama rata adalah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Taruhlah misalkan istri pertama dia sudah punya 2 anak. Misalkan dari istri pertama dia sudah punya 2 anak. Otomatis kebutuhan yang seperti itu, kebutuhan istri yang seperti ini akan lebih banyak dibandingkan dengan istri yang kedua ketika masih belum punya anak. Karena yang dibutuhkan tanggungannya jauh lebih banyak di istri yang pertama. Sehingga tidak mungkin ketika istri kedua itu diberi 100.000, maka istri pertama juga diberikan 100.000. Itu nggak mungkin juga. Karena kebutuhan yang istri pertama itu jauh lebih banyak dibandingkan istri yang kedua. Oleh karena itu yang dimaksud sama rata itu dalam masalah inapnya. Adapun masalah nafkah itu tetap kembali kepada kebutuhan masing-masing. Seandainya istri pertama butuh taruhlah misalkan kulkas misalkan, atau mesin cuci misalkan,
Kalau memang itu butuh, maka si suami wajib untuk membelanjakannya. Ternyata di istri kedua tidak butuh mesin cuci, butuhnya hanya kulkas, maka kewajibannya si suami hanya memberikan kulkas. Karena di istri kedua tidak butuh dengan yang namanya mesin cuci. Nah, ini yang kemudian perlu untuk perlu kita renungkan, mana yang perlu wajib untuk kita laksanakan dan mana yang tidak perlu atau tidak wajib kita laksanakan. Sebagai tambahan ulasan, saya mengambil dari keterangan yang ada di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri. Beliau di situ menyampaikan begini: wala tajibu taswiyatu bainaz zaujati, tidak wajib menyamaratakan antara masing-masing istri. Apa yang tidak wajib? Fit tamattu'i biwat'in aw ghairihi, menyamaratakan untuk memberikan hubungan badan dari istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Itu hukumnya adalah tidak wajib. Bersenggama dengan istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat hukumnya adalah tidak wajib. Ya, saya ulangi lagi, dulu pernah saya terangkan juga di video-video sebelumnya, yang wajib itu adalah hubungan badan pertama kali. Untuk yang kedua, ketiga, dan keempat hubungan badannya itu tidak menjadi wajib, itu adalah sunnah. Begitu juga ketika seorang suami ini memiliki istri lebih dari satu. Yang wajib itu bukan hubungan badannya, tapi yang wajib itu adalah nginapnya, menemaninya. Itu yang kemudian menjadi wajib. Lakinnaha tusannu. Tapi menyamaratakan ketika misalkan di malam pertama si suami ini melakukan hubungan badan dengan istri yang pertama, maka sunnah untuk melakukan hubungan badan di malam kedua kepada istri yang kedua. Sunnah juga untuk melakukan hubungan badan kepada istri ketiga di malam yang ketiga. Sunnah juga untuk melakukan hubungan badan kepada istri keempat di malam yang keempat. Karena apa? Karena di istri yang pertama sudah melakukan hubungan badan. Tapi seandainya kemudian si suami ini hanya melakukan hubungan badan pada istri pertama dan ketiga misalkan, istri kedua dan keempat tidak melakukan hubungan badan, maka itu tidak ada masalah, karena itu bukan merupakan kewajiban bagi seorang suami. Beliau kemudian melanjutkan begini, Syekh Baijuri, wala yu'akhadhu bimailil qalbi ila ba'dihinna. Dan juga seorang suami itu tidak dianggap berdosa ketika suami ini memiliki kecondongan hati kepada salah satu dari sekian banyak istrinya. Si suami ini punya 4 istri. Lalu kemudian si suami ini memiliki kecondongan hati kepada salah satu dari 4 istrinya ini. Taruhlah misalkan si suami ini lebih condong hatinya kepada istri yang nomor 4 misalkan, karena masih muda belia, dia masih perawan misalkan, dinikah itu dalam kondisi perawan. Lalu secara basyariah, secara manusiawi, si laki-laki ini, si suami ini hatinya lebih condong kepada istri yang nomor 4. Hal yang seperti demikian itu tidak menyebabkan suami ini berdosa. Artinya kecondongannya lebih ke yang nomor 4 itu tidak berdosa. Karena sulit memang seorang manusia itu bisa menyamaratakan rasa cintanya, rasa kasih sayangnya kepada istri-istrinya, apalagi ketika istri itu jumlahnya ada 4. Itu akan sulit. Li'anna hadza amrun qahriyun. Alasannya beliau menyatakan bahwa yang namanya rasa cinta, yang namanya kecondongan hati kepada salah satu dari sekian banyak istrinya, itu merupakan suatu tabiat yang sulit untuk dihindari. Itu betul-betul manusiawi sekali. Sudah menjadi bawaannya masing-masing manusia, dia akan memiliki kecondongan kepada salah satu dari 4 istrinya. Itu tidak mungkin tidak. Nah, ini yang dimaksud. Walihada, oleh karena itu, kana sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya. Yang ini berdasarkan hadis atau riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan, ya Allah, inilah pembagianku kepada istri-istriku dari apa yang aku mampu. Maka janganlah engkau mencelaku, menganggapku buruk dalam suatu hal yang engkau mampu tapi aku tidak mampu. Karena memang baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai panutan kita dalam segala macam segi bentuk kehidupan, beliau pun ketika memiliki istri lebih dari satu, beliau tidak bisa memungkiri bahwa hati beliau tetap lebih condong kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Walaupun beliau memiliki istri yang lebih cantik misalkan, atau mungkin beliaunya ini dinikah dalam kondisi perawan, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, memiliki kecerdasan yang luar biasa dengan paras yang cantik luar biasa, tapi
hati baginda Nabi Muhammad itu tetap memiliki rasa condong lebih cinta kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang telah menemani beliau dalam berdakwah sejak awal mula bagaimana wahyu itu turun. Harta benda Sayyidatuna Khadijatul Kubra disedekahkan, diinfakkan hanya untuk perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka sulit bagi Nabi beliau untuk menghilangkan rasa cinta yang besar ini dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sehingga ketika beliau itu sudah ditinggal wafat oleh Sayyidatuna Khadijah, lalu kemudian beliau itu berumah tangga dengan Sayyidatuna Aisyah dan juga istri-istri yang lainnya, banyak istri-istri beliau ini kemudian cemburu. Kenapa rasa cintanya beliau ini kepada Sayyidatuna Khadijah tidak hilang-hilang? Masih terus terngiang-ngiang dalam ingatan, dalam hatinya. Sedikit-sedikit Rasulullah itu menyebut-nyebut nama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ini yang kemudian sampai-sampai membuat cemburu istri-istri beliau yang lainnya. Nah, ini betul-betul manusiawi sekali. Kalau Rasulullah SAW saja seperti itu kondisinya, maka tidak mustahil ketika umatnya yang manusia biasa ini kemudian memiliki kecondongan hati kepada salah satu dari sekian banyak istri-istrinya. Ini merupakan suatu tabiat, suatu bawaan manusiawi. Nah, ini kiranya keterangan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih rincinya, lebih jelasnya, insya Allah akan kami sambung pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa barokah untuk kita semuanya. Dan mungkin kiranya ada keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada video. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertindak dan berperilaku yang sekiranya itu bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang bisa membuat sedih hati baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.